akan melakukan studi tour ke Sasmitaloka dan Lubang Buaya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, ikutin kita yuk kunjungan ke Sasmitaloka. Kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi kediaman Jenderal Ahmad Yani melalui belakang rumahnya yang merupakan tempat kejadian keji itu terjadi. Pada tahun 1957, Letnan Kolonel Ahmad Yani dan keluarga menempati rumah dinas. Jenderal Ahmad Yani yang menjabat sebagai kolonel mendapatkan fasilitas rumah, tetapi beliau lebih nyaman tinggal di tempat semula ini. Jenderal Ahmad Yani diculik lalu dibunuh oleh pasukan Cakrabirawa. Jenderal Ahmad Yani ditembak di pintu masuk melalui pintu belakang, sehingga Jenderal Ahmad Yani gugur sebagai salah satu putra kusuma bangsa Indonesia. Jenderal Ahmad Yani dianugerahi sebagai pahlawan revolusi. Ini merupakan beberapa foto hasil dari penggalian lubang buaya yang merupakan tempat penemuan 6 jenderal dan 1 letnan. Ini merupakan bukti bahwa Jenderal Ahmad Yani tertembak oleh pasukan Cakrabirawa. Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, Ibu Yayu atau istri dari Pak Ahmad Yani menyerahkan rumah ini kembali kepada Angkatan Darat. Oleh Angkatan Darat, atas inisiatif dan prasangka dari Ibu Yayu dijadikan sebagai museum dan kemudian diresmikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1966 oleh Jenderal Soeharto. Kemudian, museumnya diberikan nama Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani. Sasmitaloka berasal dari bahasa Sanskerta. Sasmita artinya pengabdian, loka adalah tempat. Jadi Sasmitaloka artinya tempat pengabdian dalam rangka mendapatkan seluruh jiwa raga dari seorang patriot bangsa yang gagah, berani, rela berkorban demi kecintaan beliau terhadap bangsa dan negara. Museum ini dibentuk untuk mengingat dari perjuangan dan pengabdian Jenderal Ahmad Yani, sekaligus mentransformasikan nilai-nilai luhur Jenderal Ahmad Yani. Moto Jenderal Ahmad Yani, kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya seorang patriot. Kenapa saya menjadi seorang patriot? Karena saya mencintai tanah air Indonesia. Setelah kami mengelilingi Museum Sasmitaloka, kami disambut oleh keluarga Jenderal Ahmad Yani. Kami diceritakan mengenai silsilah keluarga dan kejadian mengerikan yang terjadi di rumah Jenderal Ahmad Yani. Hai, kali ini kita sudah di Lubang Buaya. Yuk kita eksplor ada apa saja di Lubang Buaya. Lubang Buaya. Lubang Buaya adalah nama sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Daerah Lubang Buaya telah ternoda oleh tragedi G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Kesadisan yang dilakukan oleh PKI di Lubang Buaya telah diabadikan dalam bentuk teks, film, museum, hingga monumen. Partai Komunis Indonesia ingin merebut kekuasaan pemerintahan Indonesia dengan menggunakan aksi kekerasan, yaitu melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah ke-7 perwira tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sumur tua dengan kedalaman 12 meter dan diameter 75 cm dengan posisi kepala di bawah. Pasukan yang akan bergerak menculik atau membunuh para jenderal yang dianggap lawan politiknya diberi nama pasukan Pasopati, yang dipimpin oleh letnan mereka
Pada tahun itu, meletusnya gerakan 30 September 1965 digunakan oleh pemimpin di gerakan yaitu oleh Letkol Untung dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap perwira tentara nasional Indonesia Angkatan Darat. Pasukan Pasopati menuju sasaran setelah selesai menerima pengarahan dari Letudul Arif. Pos Komando rumah milik Haji Sueb digunakan oleh pimpinan gerakan yaitu Letkol Untung dalam rangka mempersiapkan penculikan terhadap perwira TNI AD. Pasukan Pasopati bergerak menuju sasaran setelah selesai menerima pengarahan dari Letudul Arif. Sebagai bukti sejarah, rumah Haji Sueb diabadikan di Monumen Pancasila Sakti untuk mengingat betapa kejamnya PKI terhadap para pahlawan revolusi. Dapur Umum rumah milik Ibu Amro ini digunakan oleh PKI sebagai tempat penyediaan sarana konsumsi. Sebelum PKI menguasai desa Lubang Buaya, mereka mengadakan pendekatan terlebih dahulu terhadap penduduk. PKI memerintahkan para penduduk mengungsi untuk sementara dengan alasan bahwa sekitar wilayah ini akan diadakan latihan militer. Ini merupakan museum pengkhianatan PKI atau komunis. Di dalamnya terdapat miniatur yang menggambarkan kejadian saat 1 September. Markas Kepolisian Distrik Ngawen diserang pasukan PKI pada 18 September 1948. Atas perintah Komando PKI, Blora, 7 diantara dibunuh secara bergantian dengan menjepit leher mereka dengan 2 batang bambu yang dipegang 2 orang. Pemaparan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.